salah satu rumah sakit di kota Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terdapat pasien yang menderita penyakit talasemia mayor. Pasien tersebut bernama Retno Triningrum yang berusia 12 tahun. Pada awalnya, pasien dibawa ke rumah sakit dengan keluhan badan lemas, kulit pucat, kuku kebiruan, serta merasakan sakit kepala yang sangat hebat dan terasa sesak napas. Pasien mendapatkan perawatan berjalan dan keluarga mengatakan bahwa pasien sudah tidak mau meminum obat. Kondisi pasien semakin hari semakin memburuk. Penyakitnya sudah menjalar kepada kegagalan organ tubuh seperti jantung dan pankreas mulai melemah. Pasien juga sudah menolak melakukan transfusi darah karena sudah putus asa dengan penyakit yang dideritanya pada saat ini. Adapun gangguan psikologis yang diderita oleh pasien diantaranya menghabiskan lebih banyak waktu sendiri, mudah lelah, kurang tertarik untuk pergi ke sekolah, sulit untuk berkonsentrasi, kurang bergaul dengan teman-teman, sering bolos sekolah, nilai pelajaran menurun, cemas, sedih, dan pasien sering merasakan depresi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, apakah ini benar dengan Ade Retno? Pagi Sus. Iya Sus, betul. Apa ini keluarga dari pasien? Iya betul Sus. Kami dari keluarga pasien. Iya. Kalau begitu perkenalkan, nama saya Perawat Elsa. Ade bisa memanggil saya Perawat Elsa. Saya yang bertugas pada hari ini pada pukul 7 hingga pukul 2. Ade senangnya dipanggil apa ya, Dek? Senang dipanggil Eno Sus. Baik, Ade Eno. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang perasaan Ade pada hari ini? Tujuannya yaitu untuk melakukan pendekatan antara kakak dengan Ade ya. Iya Sus. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Dan untuk tempatnya mau di sini atau mau di mana? Di sini saja Sus. Baik, kalau begitu saya minta izin kepada ibu bapak untuk berbincang-bincang dengan pasien. Apakah diizinkan? Oh, boleh Sus, silakan. Terima kasih. Bagaimana keadaan hari ini, Ade? Apakah semalam Ade bisa tidur nyenyak? Semalam aku pusing Sus, bawaannya gelisah sama lemas. Iya betul Sus, anak saya semalaman tidak bisa tidur. Saya juga sampai sekarang belum bisa tidur Sus. Ya Pak ya? Iya benar sih. Oke, kalau begitu nanti posisikan tidurnya yang nyaman ya Bu. Ya, untuk anaknya, kalau memang masih tidak bisa tidur atau bisa hubungi petugas kesehatan, nanti akan ditindaklanjuti lagi ya Bu. Ya. Untuk Ade, apakah ada yang mau diceritakan perasaan Ade untuk hari ini sekarang? Aku udah capek Sus, sama udah tidak berdaya lagi untuk menjalani pengobatan ini. Apalagi setiap minggu harus berobat. Belum lagi harus bolos sekolah karena menjalani pengobatan. Sabar ya Adek No, banyak juga kok orang-orang yang menjalani pengobatan seperti Adek No ya. Mereka juga bisa dan mereka juga kuat menjalani pengobatan ini. Adek harus tetap semangat, jangan putus asa untuk menjalani pengobatan. Iya Sus, apakah benar penyakit aku tidak bisa sembuh lagi ya? Andai saja aku tidak mengidap penyakit ini, pasti aku tidak berobat terus setiap minggunya. Kita berjuang bersama ya Dek. Dokter, perawat juga kan berusaha semaksimal mungkinnya untuk kesembuhan Ade. Kita semua mensupport untuk kesembuhan Ade. Pasti ada hikmah kok di balik ini semua ya. Sekarang kita harus tetap semangat pokoknya ya. Ya Sus, tapi aku malu banyak teman-teman yang mengejek. Sudah, acuhkan saja teman yang seperti itu ya Dek. Malahan kan banyak yang sayang sama Ade. Ibu sama ayah Ade kan memperhatikan Ade ya. Kalau Ade ingin bercerita, bisa ke suster ya, nanti kita jawab ejekan mereka dengan prestasi Ade ya. Ya Sus, tapi aku merasa malu dan tidak percaya diri. Malu? Kenapa harus malu Dek? Ade kan punya keistimewaan beda dari yang lain. Ini tuh sudah kehendak Allah ya Dek. Datangnya juga dari Allah dan yang bisa menyembuhkan Allah. Kita berdoa saja ya Dek.
seharusnya Ade bisa sembuh, semangat, biar nanti Ade lulus sekolah bisa menggapai cita-cita Ade ya, nanti bisa membanggakan kedua orang tua Ade ya Pak Bu. Iya betul. Sus. Ya Sus, makasih. Aku akan semangat. Doain ya Sus. Ya semangat pokoknya ya Dek. Iya. Baik Ibu Bapak, apakah bisa kita berbincang-bincang lagi sebentar di luar? Ah, ya Oh iya, sus. silakan Sus. Boleh, mari. Adek, sebentar ya, ibu mau keluar dulu. Ya Bu. Baik Bapak, Ibu, Bu, mari kita berbincang-bincang dulu sebentar tentang masalah pasien. Bapak Ibu boleh ceritakan kronologi dengan saya, kronologi pasien kenapa bisa sampai dibawa ke rumah sakit? Oh iya Sus, saya seharusnya membawa anak saya itu ke rumah sakit untuk cuci darah, tetapi sudah 2 kali lewat cuci darah karena kondisi anak saya enggan untuk berobat dan juga ada masalah finansial. Lalu gejala yang timbulnya waktu itu bagaimana Pak Bu? Anak saya tanpa wujud sekali sus dan lemah sekali, sering mual dan tidak nafsu makan. Lalu lama kelamaan anak saya merasa sesak napas. Makanya saya khawatir langsung dibawa ke rumah sakit. Baik Ibu, sudah tepat ya membawa anak Ibu ke rumah sakit. Bisa jadi itu memang merupakan tanda-tanda gejala gagal ginjal ya yang terjadi pada anak Ibu dan gangguan pada lambung. Karena kan sudah telah cuci darah ya. Kan kalau cuci darah itu fungsinya untuk ginjal menyaring racun yang ada di tubuh anak Ibu ya. Nah kalau anak Ibu telat atau melewatkan cuci darah, maka dampaknya memang akan fatal Bu. Jadi ginjalnya itu tidak bisa menghancurkan racun di dalam tubuh anak Ibu ya. Nanti pasti kedepannya tuh bakal banyak sekali gangguan lah Bu yang akan berdampak pada anak Ibu. Oh begitu Sus. Iya Sus, padahal saya juga tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai anak saya untuk berobat, apalagi rawat inap. Lalu berhubungan sekarang juga ini lagi masanya COVID, saya tidak memiliki uang sama sekali Sus. Iya ya Pak, kita juga membawa anak kita ke rumah sakit tanpa memikirkan biaya. Benar Sus. Baik, Bapak, Ibu, untuk meringankan biaya pengobatan ke depannya, saya menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan asuransi BPJS Kesehatan ya Pak, Bu, dari pemerintah. Baik, Bu. Nanti Ibu Bapak tinggal bayaran iuran tiap bulan saja, jadi pengobatan cuci darah ke depannya itu bisa gratis Pak, Bu. Oh bisa ya Sus. Saya tidak tahu kalau pengobatan cuci darah itu bisa pakai BPJS Sus. Baik Pak, kalau begitu untuk cara dan syarat untuk menggunakan BPJS nanti Bapak bisa datangi administrasi BPJS Kesehatan, nanti saya akan antar ke sana ya Pak. Oh iya Bu, baik. Terima kasih. Baik Bapak, Ibu, sekarang kita bisa berbincang tentang bagaimana keadaan sehari-hari anak Ibu di rumah ya. Hal ini tujuannya agar kita bisa mengetahui keadaan psikologis anak Ibu. Anak saya juga suka menyendiri terus sus, di kamar terus. Kalau diajak ngomong ngobrol juga suka susah berbicara juga seperlunya gitu sus. Dia juga cepat marah, tidak nafsu makan saat di rumah, saat menjalani pengobatan juga seperti malas sus. Tapi saya suka paksa anak saya karena itu demi kesehatannya gitu sus. Oh jadi begitu ya Bu. Sebaiknya ya menurut saran saya keluarga itu harus tetap mendampingi anak Ibu untuk menjalani pengobatan. Kalau anak tidak mau sebaiknya jangan dulu dipaksakan ya Bu, karena akan membuat anak Ibu itu benci terhadap pengobatan. Sebaiknya Ibu dan Bapak berikan saja motivasi, bujuk secara baik-baik agar pengobatan tetap dijalani tanpa anak merasa takut ya Bu. Kalau bisa nanti Bapak sama Ibu kasih reward lah ke anaknya biar anaknya itu seneng. Untuk makan sebaiknya nanti dikasih vitamin untuk menambah nafsu makan ya, atau bisa berikan makan sedikit tapi sering agar anak Ibu itu tidak merasakan lemas. Untuk masalah di sekolahnya apakah ada hambatan Bu? Artinya sus, anak saya jadi jarang banget sekolah karena menjalani pengobatan setiap minggunya, jadi berpengaruh pada nilai sekolahnya juga, serta teman-temannya pun kadang ada yang mengejek gitu.
Selain keluhan itu sus, anak saya sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. Saya harus bagaimana ya sus? Baik ya Bu, alangkah lebih baik lagi Ibu selalu temani anak Ibu untuk belajar. Jangan biarkan dia khawatir dan melamun ya Bu terhadap kondisinya. Atau tidak, ajak anak Ibu untuk bermain dengan anak-anak di lingkungan rumahnya. Selalu ajak anak Ibu bercerita tentang apa yang dirasakannya. Tidak lupa juga Ibu bisa temani anak Ibu dengan melakukan hal-hal positif yang lainnya Bu, seperti aktivitas yang disukai oleh anak Ibu, melukis, menulis, atau lain-lain lagi ya Bu. Sus, apakah anak saya bisa sembuh dan normal seperti anak-anak seusianya sus? Ibu yang sabar ya Bu, kita harus tetap ikhtiar. Dari medis itu sebenarnya thalassemia itu tidak dapat sembuh total ya Bu, tetapi untuk pengobatannya itu hanya meringankan rasa sakit dan memperpanjang hidup saja Bu. Jadi ya tidak bisa sembuh total Bu, kita harus tetap ikhtiar ya Bu, berdoa sama Allah. Iya sus, terkadang saya juga tidak yakin apakah anak saya bisa sembuh dan bertahan atau tidak. Sabar Bu. Baik Ibu, yang sabar ya, kita sama-sama dampingi anak Ibu untuk pengobatannya. Mari kita selalu berpikir positif ya Bu, untuk mendukung penuh kesehatan fisik maupun mental dari anak Ibu ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Bu. Dengan kita selalu berdoa dan yakin kepada Allah ya Bu. Iya sus, terima kasih atas semua masukan-masukan yang suster berikan kepada saya dan suami saya sus. Baik, kita cukupkan hari ini ya Bu. Untuk kedepannya kita bisa melakukan kontrak lagi. Untuk pertemuannya bisa kapan Bu? Insya Allah minggu depan sus. Baik, untuk jam segini lagi ya, dan tempatnya kita nanti bisa di sini lagi ya Bu. Terima kasih, saya izin pamit ya Bu. Iya sus. Ya sus, terima kasih Terima kasih sus. sama-sama.